Seandainya kalian berdosa sampai dosamu ini sundul langit, dosamu ini sundul langit, kemudian kamu taubat sebenar-benarnya taubat kepada Allah, lataballahu alaikum, maka kalian akan diterima taubatnya oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibn Majah, nek sundul langit dosane niku saking akeh, saking banyaknya dosa sampai langit, tumpuk tekan dunia niki sampai langit. Kalau benar-benar taubat kepada Allah, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking gedene welase Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, wa qaluhu kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, setiap anak Adam itu bersalah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang sebaik-baiknya orang yang salah adalah at-tawwabun. Riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah kecuali Nabi Muhammad sendiri dan para nabinya Allah. Kullu ibni Adam khata', semua anaknya Adam bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang-orang yang bersalah yang terbaik itu adalah tiang atau manusia yang bersalah dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintai Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Bahkan dikatakan, seandainya orang-orang yang bermaksiat itu tahu betapa besar Allah menanti kepada mereka untuk mereka taubat kepada Allah, seandainya mereka tahu, mereka akan terbang saking senengnya. Coba misalnya kalau kita itu pernah seneng ke seseorang, kita mengidolakan seseorang, ternyata di saat yang sama yang kita idolakan ini juga mencintai kita, maka di saat itu kita akan terbang saking senengnya, saking bahagianya, karena mengetahui idola kita ternyata mencintai kita juga. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga begitu. Tuhan yang maha pengasih maha penyayang ini, kalau seandainya orang-orang yang bermaksiat ini tahu betapa besarnya penantian Allah kepada mereka untuk bertaubat, akan terbang manusia ini saking senengnya karena mereka tahu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunggu oleh Allah. Kapan nanti taubat, apa diterima, mau diberi ampunannya. Jadi jangan sampai kula panjenengan ini menutup pintu taubat tersebut. Kita sendiri yang menutup pintu taubat, biasanya begitu. Kita sendiri kadang-kadang yang menutup pintu taubat. Padahal pintu taubatnya Allah ini dibuka luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menutup pintu taubat tersebut. Kita selalu mengatakan dosa saya terlalu banyak, dosa saya terlalu besar, dosa saya begini, saya tidak akan ditutup, saya tidak akan diterima, pintu sudah ditutup. Itu memang bisikan setan begitu, supaya umat manusia ini tidak bertobat kepada Allah. Kalau tobat kan diampuni. Kalau diampuni berarti temannya setan di neraka kurang. Makanya setan selalu membisikkan, percuma kamu sudah, percuma uripmu, kamu mau tobat percuma, dosamu sekakean wis, kon dadi kancaku ae di neraka, kamu jadi teman saya saja nanti, gak usah tobat. Itu bisikan setan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata ya Allah, rahmat saya melingkupi segala hal, lebih besar dari segala hal, bahkan dari dosa-dosa kita tidak ada artinya bagi yang mau tobat. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang hamba yang berdosa, kemudian dia mengatakan, ya Allah ampunilah dosa saya. Dan maka Allah mengatakan, menjawab ucapan itu dengan kata-kata, alima abdi annalahu rabban yang ghafiru. Dia ini hamba saya tahu kalau ada Tuhan yang suka ngampuni. Yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni. Kemudian dia berdosa lagi, kemudian datang lagi kepada Allah, dia minta maaf lagi, ya Allah mohon maaf, ampunilah saya. Allah senang lagi. Allah gak bosan. Sebetulnya bosan itu kula panjenengan, kita ini yang bosan. Allah tidak pernah bosan. Dia minta maaf lagi sama Allah, ya Allah ampunilah saya. Maka dikatakan oleh Allah, lihat ini hamba saya,
Dia tahu kalau ada Tuhan yang mengampuni. Hanya satu yang ampuni, hanya saya ampuni lagi dia. Jenenge menungso, namanya manusia, dosa lagi, minta maaf lagi. Tetap Allah mengatakan, lihat ini hamba saya, dia punya dosa, dia yakin ada yang ampuni cuma saya ampuni lagi dia. Dan seperti itu sampai mati, selama mau tobat. Makanya dianjurkan untuk setiap hari membaca istighfar 100 kali. Jangan sampai ditinggal. Rasulullah bersabda, ya Yohanes, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, rawahu Muslim. Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, karena sesungguhnya saya, katanya Nabi Muhammad, setiap hari minta ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. 100 kali. Rasulullah SAW minta maaf setiap hari 100 kali. Lah apalagi yang potongannya seperti pulau panjenengan ini, seperti kita ini harus lebih banyak istighfar, mestinya begitu. Paling tidak baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali minimal. Itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa ditawar lagi, karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya saya 100 kali, di riwayat yang lain 70 kali. Maka kita perlu 70 atau 100 kali minimal untuk setiap hari membaca istighfar, mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad yang tidak pernah berdosa minta maaf kepada Allah 100 kali, lah apalagi kita yang setiap hari hobinya golek dosa. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, singarang kitab ini mengatakan bahwa seseorang yang setiap hari dia minta maaf kepada Allah, berdosa minta maaf, berdosa minta maaf, berdosa minta maaf, berdosa minta maaf, dia tetap minta maaf, dan minta maafnya benar-benar. Dia minta maaf kepada Allah, berdosa lagi, minta maaf lagi, berdosa lagi, minta maaf, dan seterusnya seperti itu. Benar-benar dia minta maaf, tapi masih saja kadang dia itu lepas, namanya manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Lepas dia bermaksiat. Barokah tobat dan istighfarnya yang dibaca setiap hari, itu Allah akan memasukkan rasa malu di dalam hatinya, sehingga suatu saat dia akan berhenti sama sekali untuk bermaksiat. Barokah dari taubat dan istighfarnya tersebut. Alhamdulillah. Jadi barokah istighfar dan taubat itu, Allah akan meletakkan rasa malu di dalam hati manusia tersebut. Jadi walaupun salah, tetaplah beristighfar dan taubat sampai nanti insya Allah kita benar-benar diberi jalan untuk taubat. Ya tentu saja paling baik gak maksiat. Cuman kalau masih kepreset untuk bermaksiat, ya paling tidak istighfar setiap hari. Itu yang akan dimasukkan di dalam hati manusia, rasa malu dari bermaksiat. Sampai Imam Sayyid Muhammad bin Ali Maliki mengatakan, nanti akan satu momen, ada satu waktu di mana seseorang yang bermaksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, dia akan malu kepada Allah. Nah kalau dia sudah malu kepada Allah, bahkan kalau diperintah Allah maksiat pun seakan-akan diperintah pun dia tidak bakal ngelakoni. Kalau sudah malu kepada Allah. Kalau ada perintah, wis sing ate maksiat toh. Boleh sekarang 1 hari ini dok, bebas maksiat, dia tidak akan maksiat. Karena sudah ada rasa malu di dalam hati. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, kalau kamu sudah tidak punya malu, lakonono apapun yang kamu kehendaki. Untuk urusannya mbak pangeran di akhirat, untuk urusan dewi kan. Wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu kehendaki. Diumbar wis sakarmu. Kalau kamu sudah tidak punya malu, sakarmu. Kau nanti apa sakarmu? Tapi ya pasti dihajar habis-habisan ya yaumil qiyamah. Iki diantara manfaatnya taubat dan istighfar. Maka nih saben dinten monggo kula panjenengan sedaya istighfar. Ngoten nggih Pak? Ngoten nggih Bu? Kita ngaku saja kalau kita ini memang sering bersalah kepada Allah. Cuman bukan berarti kita berhenti minta maaf. Terus nanti suatu saat barokah istighfar panjenengan, barokah tobat kula panjenengan, itu Allah akan meletakkan rasa malu di dalam hati kita. Nah itu mungkin betul suwe-suwe rasa malu ini datang. Aku iki duwe izin aku nek nang soft ngarep iku lho izin. Aku duwe izin iku males. Salat laki-laki ate nang soft paling depan. Ada rasa malu.
Ada rasa malu yang dibisikkan oleh setan. Rasa malu untuk duduk di soft paling depan. Sholat jamaah, soft paling depan malu. Ada rasa malu untuk melakukan ibadah. Nah, itu malu yang dibisikkan oleh setan. Itu tidak boleh diikuti. Jumatan jangan duduk di depan, malu. Karena nanti mau kayak ate golek unta ae. Oh, doyan unta rupane iki. Itu bisikan setan. Kita dianjurkan untuk malu untuk perbuatan yang baik dan kita tidak malu untuk melakukan perbuatan yang buruk. Itu bisikan setan, tasbihan. Apa tasbihan itu? Bertasbih ini kenapa? Bertasbih di depan orang kenapa? Waduh kok enak aku. Nggak pikir wali songo apa ya? Kenapa kalau kita di depan orang tasbihan izin, kalau pegang HP kok gak izin? Padahal podo nyekele. Ya toh? Kalau jenengan pegang tasbih, kemudian jenengan sholawat di depan orang, sholawatan cedek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan amalan sholawat ini jika di dalam hati ini kurang bersih, tetap diterima oleh Allah, hanya kadarnya berkurang, kualitasnya berkurang, tapi tetap diganjar oleh Allah bersolawat itu. Misalnya ada misalnya jenengan duduk di depan orang terus kemudian tasbihan, apa? Gak apa-apa, tidak ada masalah itu. Jenengan ke masjid pakai serban, apa serban ini? Ini apa ini? Sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sunnah. Tidak ada masalah pakai sunnah, tidak ada masalah. Oh, celuk mutin, udah gitu mutin, gak apa-apa. Laki-laki itulah, yang laki-laki. Jangan pakai serban, jangan bawa siwakan di depan orang. Apa? Kenapa? Kok malu? Sing gak poso, badok pinggirnya mau gak izin, Pak. Kita membawa sunnahnya Nabi harus tidak malu. Aku wedi ya, saya takut sombong, pamrih. Saya takut pamrih. Bawa saja dulu, pakai saja dulu. Orang kalau merasa dirinya takut pamrih, insya Allah aman dari pamrih. Itu sebuah kaidah sudah. Sebuah kaidah diantaranya, satu kaidah. Barang siapa merasa bahwa dirinya mungkin sombong, dia akan terjaga dari sombong. Barang siapa merasa dirinya mungkin untuk riya, maka dia akan terjaga dari riya. Barang siapa merasa dirinya mungkin bersalah, insya Allah dijaga dari kesalahan. Tapi kalau seorang sudah merasa saya tidak akan sombong, maka itu sudah rasa sombong di dalam hati. Saya tidak akan melakukan kesalahan, itu sudah rasa sombong di dalam hati. Tapi kalau seseorang merasa mungkin saya bersalah, mungkin saya ini sombong, mungkin saya ini merasa lebih baik. Nah, ketika seseorang merasa dirinya bahwa mungkin melakukan kesalahan, maka di situ insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takutnya untuk melakukan perbuatan buruk itu akan menjadikan Allah menjaga kepada kita semua.